Itu cowok? Iya, cowok, Pak. Aksi pencurian yang terekam CCTV ini terbilang nekat. Sejumlah orang terduga pelaku terang-terangan membawa puluhan koleksi batik tulis mewah karya Rahmat Aminadi di pameran kerajinan terbesar tanah air Inacraft 2026. Iya, cowok, Pak. Dari rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang, 2 pria dan 1 wanita membawa batik yang sudah dimasukkan di dalam karung. Pencurian koleksi batik mewah ini terjadi sehari sebelum pameran digelar di Jakarta Convention Center 3 Februari lalu. Total batik mewah yang dicuri diperkirakan senilai 1,3 miliar rupiah. Beberapa diantaranya merupakan batik pesanan pihak Istana Negara. Kehilangannya ada beberapa bahan batik, kurang lebih nilainya sekitar 1,3 miliar. Berupa bahan batik yang diambil dari stand dari batik yang mengikuti di acara Inacraft tersebut di JCC. Polisi telah mengantongi identitas para pelaku dan kini dalam pengejaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali meletus pada Sabtu pagi. Erupsi ini dengan luncuran awan panas sejauh 6 km. Erupsi pertama tercatat pada pukul 05.54 waktu Indonesia Barat, disusul erupsi kedua pada pukul 07.25 waktu Indonesia Barat. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengeluarkan peringatan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar gunung tersebut. PVMBG juga melarang aktivitas dalam radius 5 km dari kawah Semeru karena bahaya lontaran batu pijar. Sebagaimana hasil kajian kami, ini mungkin akibat dari terjadinya vulkanik dalam ya, yang 2-3 hari yang lalu itu ada vulkanik dalam sampai 2-3 kali, dan mungkin imbasnya terjadi pada hari terjadi letusan yang menimbulkan APG. Begitu. Ada dampak, Pak? Sementara dampak nihil karena memang jauh dari pemukiman warga. Antisipasi kita tetap standby di pos dan memasang dengan memasang sirine apabila terjadi APG luncurannya jauh, kita nyalakan sirine, pasukan standby di jalur evakuasi untuk membantu warga nanti ketika terjadi letusan yang eskalasinya besar. Gunung Semeru kini berstatus level 3 atau siaga. Warga diminta waspada potensi awan panas, lahar, serta guguran lava di sepanjang sungai-sungai yang berhulu di puncak Semeru seperti Busuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Warga yang mengungsi akibat tanah bergerak di Majalengka, Jawa Barat bertambah. Hingga sore ini sebanyak 35 kepala keluarga meninggalkan rumah karena tanah bergerak pada Sabtu sore. Warga Godayabaya, Desa Sukadana yang mengungsi ke rumah saudara atau tempat lain terus bertambah. Sebanyak 35 kepala keluarga dari 2 rukun tetangga atau 80 jiwa mengungsi ke rumah kerabat. Sementara lebih dari 29 rumah warga rusak pada bagian dinding dan teras karena tanah bergerak. Aslinya tadi mau jebol itu, tadi nama masih di dapur ya. Kementerian Pekerjaan Umum melibatkan peneliti Universitas Syah Kuala untuk mendeteksi penyebab pergerakan tanah di lokasi lubang raksasa Aceh Tengah. Selain mengambil sampel tanah, observasi juga dilakukan dengan pengujian geolistrik. Pergerakan longsoran tebing lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah terus melebar. Kementerian Pekerjaan Umum bersama peneliti dari Universitas Syah Kuala terus melakukan observasi menelusuri penyebab pergerakan tanah. Tim Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pengeboran di sejumlah titik untuk mengambil sampel tanah di lokasi lubang raksasa guna membaca struktur lapisan bawah permukaan dan potensi longsor susulan. Observasi melibatkan peneliti dari Universitas Syah Kuala untuk menelusuri penyebab pergerakan tanah di bawah permukaan. Peneliti Universitas Syah Kuala melakukan uji geolistrik untuk mendeteksi erosional piping atau pergerakan air bawah tanah yang diduga memicu amblasan. Yang kita lakukan ini adalah untuk mendeteksi apakah betul ya, apakah mungkin akan ditemukan gitu ya dari pengujian kami itu keberadaan air tanah tadi
yang menjadi apa istilahnya, kalau memang itu adalah sebuah proses erosional piping tadi, mudah-mudahan gitu ya kita dapat menemukan gitu ya keberadaan aquifer atau lapisan yang mengandung air di bawah tanah. Itu kira-kira yang kita lakukan. Dan kami juga membawa satu alat lagi sebenarnya, teman, bukan untuk keperluan mendeteksi keberadaan air tanah tadi. Kita ada membawa seismometer yang nantinya juga akan bisa digunakan untuk menduga kira-kira ketebalan lapisan yang cukup lunak di atas ini berapa dalam. Ya, kita akan gunakan seismometer, cuman hari ini mungkin nggak tahu, tergantung situasi, kalau misalnya memang sempat. Sebelumnya, fenomena alam lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah semakin meluas. Tanah ambles tersebut terus melebar dan menelan lahan pertanian serta perkebunan produktif milik warga. Pergerakan tanah yang hingga kini belum berhenti memicu ancaman serius bagi permukiman dan sumber penghidupan masyarakat di kawasan tersebut. Lubang raksasa yang sebelumnya diperkirakan memiliki luas mencapai 3.000 meter persegi kini dilaporkan terus meluas secara signifikan. Longsoran di pinggir tebing lubang tersebut menggerus lahan pertanian warga dengan kecepatan 1 hingga 5 meter setiap harinya. Kondisi ini membuat para petani hanya bisa pasrah. Tanaman yang sebelumnya masih sempat diselamatkan kini sudah tidak mungkin dijangkau karena berada di zona merah yang sangat berbahaya dan rawan longsor susulan. Dari Aceh Tengah, Yusriyadi Anyus melaporkan. Fenomena alam hujan es melanda kawasan permukiman di lereng Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah pada Jumat siang. Meski tidak ada laporan kerusakan, namun pihak BPBD setempat terus melakukan pemantauan di wilayah yang dilanda hujan es. Hujan es melanda kawasan lereng Gunung Merapi di Desa Paten, Kecamatan Dukun pada Jumat siang. Dari video amatir milik warga, hujan es sebesar kerikil berjatuhan dari langit. Menurut Sutarno, Kepala Desa Paten, menuturkan sebelum terjadi hujan es terlebih dahulu hujan deras disertai angin kencang. Ada 5 titik yang tersebar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Dukun dan Sawangan yang dilanda hujan es. Sampai saat ini informasi yang kita terima dan hasil kaji cepat dari tim reaksi cepat kita belum melaporkan tentang kerugian, dan harapan kami dengan hujan yang begitu lebat, kami berharap seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan siaga. Meski belum ada laporan kerusakan, namun pihak BPBD setempat masih terus melakukan pemantauan di wilayah yang dilanda hujan es. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.